Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah, mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, dohir batin kita. Lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, hatinya ridho bil qadha. Seluruh aspek anggota tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka syukur yang demikian inilah yang menjadikan hidup kita tambah barokah, dan fa insyaallah kita akan diberikan oleh Allah SWT sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 10 menit ke depan kami ingin mengajak renungan bersama lewat 3 Qi di bulan Dzulqa'dah ini yang semakin tambah akhir, mau habis, sekaligus memasuki bulan Dzulhijjah. Apa saja 3 Qi ini? Qi yang pertama adalah qiraah. Qiraah dalam hari ini banyak. Salah satunya qiraah adalah membaca Al-Quran. Maka rutinkan kita selalu untuk membaca Al-Quran. Ramadan kemarin sudah luar biasa, maka teruskan di bulan-bulan ini sampai seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita merutinkan membaca Al-Quran, perlu diingat bahwa kita nanti salah satu amalan yang akan menolong kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk teman setia kita nanti di alam barzah, adalah Al-Quranul Karim. Sampai baginda Rasulullah SAW menyampaikan, bacalah surat Al-Mulk sebelum tidur. Kenapa? Sebab bacaan Al-Quran yang berupa surat Al-Mulk ini nanti akan menjadi pembela kita ketika kita nanti menghadapi malaikat Zabaniyah yang ketika saat itu akan menyiksa kita. Maka surat Al-Mulk akan menjadi pembela kita, dan pembela itu nanti akan membantu kita untuk menghadapi malaikat Zabaniyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran menjadikan hidup kita tambah barokah. Kalau ingin ditolong sama Allah SWT, rutinkan setiap hari baca Al-Quran, walau 1 ayat. Walaupun 1 ayat ini sangat amat penting untuk menjadikan hidup kita barokah. Jangan sampai 1 hari itu kita lewat tidak baca Al-Quranul Karim sama sekali. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Di samping itu sudah banyak informasi Al-Quran akan menjadi obat, Al-Quran akan menjadi syifa jika orang itu seringkali membaca Al-Quran Karim.
sekaligus akan menjadi penerang. Penerang di mana? Di tempat kita, di hati kita masing-masing. Termasuk yang tidak kalah pentingnya terkait dengan qiraah ini, perbanyak zikir kepada Allah SWT, perbanyak baca sholawat, perbanyak doa. Ad-doa yughayyiru takdir. Doa ini bisa merubah takdir. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'minin. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Apalagi saat ini qadarullah, takdirnya Gusti Allah, musimnya atau saat ini adalah dalam kondisi hujan. Ini salah satu doa-doa kita sangat mustajabah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini adalah bermanfaat, barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ki yang pertama. Ki yang kedua hadirin jazakumullah adalah kurban. Ini tadi sudah disampaikan bahkan rutin oleh takmir kita Abah Yahman, mengajak kita untuk urunan, mengajak kita untuk kurban. Ini penting sekali hadirin jamaahkumullah. Kenapa kok kurban? Kurban itu dari kata korobah yang punya arti dekat. Jadi salah satu cara kita untuk mendekati Gusti Allah adalah kurban. Kurban dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dawuh Kanjeng Nabi, kalau kita memang bisa untuk kurban terus kemudian tidak korban, Kanjeng Nabi menyampaikan wala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Ini menunjukkan warning, peringatan bagi yang mampu, sangat amat penting dirutinkan untuk kurban. Sehingga jumhur ulama itu menyampaikan, yaitu Imam Malik dan Imam Hambali, sunnah muakkad setiap tahun, sunnah muakkad tiap tahun. Kemudian Imam Hanafi adalah mewajibkan setiap tahun untuk bagi yang mampu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena beliau berlandaskan dengan lewat surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka setelah sholat berkurbanlah. Ini yang kemudian menjadi kewajiban bagi umat Islam yang menurut Imam Hanafi, walaupun memang Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad seumur hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka cinta sejati kita kepada Gusti Allah ini adalah sebetulnya perlu adanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Mungkin waktu, pengorbanan harta, pengorbanan pikiran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita buktikan. Salah satunya adalah ketika kita menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka hewan kurban ini nanti akan menjadi kendaraan kita. Bahkan setiap penyembelihan hewan kurban, setetes darah, berapapun darah yang mengucur, itu nanti akan menjadi pahala, akan menjadi kebaikan untuk orang yang berkorban dalam rangka syiar agama Islam, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang terpenting dari penyembelihan hewan kurban ini adalah hadirin jamaah rahimakumullah, sejatinya adalah kita menyembelih keangkuhan. Setelah proses hewan kurban, kita harus merasa keangkuhan, kesombongan, kita sembelih, alias jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang ridho. Disembelih lagi yang namanya kesombongan. Kita punya sombong-sombong apa? Kita ini tidak punya apa-apa. Yang ngasih semuanya adalah Allah SWT. Harus kita sembelih, sehingga kita sebetulnya adalah tidak punya apa-apa. Sembelihan lagi yang disembelih adalah kebakhilan. Medit kita harus kita sembelih. Kita ini adalah diberikan oleh Allah SWT. Jangan pernah kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bakhil. Masjid kita tercinta lagi dalam proses pembangunan, maka punya kita berapa, masukkan itu, dan itu adalah sejatinya harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penyembelihan lagi adalah merasa pintar. Kita perlu menyembelih bahwa kita kepintaran yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita sembelih. Sembelih lagi adalah merasa hebat.
merasa pinter, merasa kuasa sendiri, ini juga perlu kita sembelih. Yang ketiga, hadirin jamaahullah, adalah qanaah. Qanaah ini adalah menerima apapun yang menjadi takdirnya Allah SWT, alias ridho bil qadha. Enak susah senang, kita harus menjadi orang yang ridho. Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu contoh, ketika kita kena sakit, kena masalah, kita sambat, penyakit atau masalah itu juga terjadi, kita ridho penyakit atau masalah terjadi. Maka kalau sudah demikian, lebih baiknya bagaimana? Ridho. Ridho itu nanti akan berpahala daripada sambat, mengeluh, apalagi protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kurang apa nih ya Rabb? Saya sudah ibadah, saya sudah puasa, mungkin juga sudah berkorban, mungkin juga amal ibadah yang lainnya, kok masih saja panjenengan uji Allah? Jangan. Kalau sampai demikian, maka dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal yatrub robban siwaya, wahai hambaku, nek kamu tak kasih ujian, tak kasih bentuk apapun, kenikmatan, susah, senang, kok gak ridho, gak seneng, gak ikhlas, maka carilah Tuhan selain aku. Hadirin jamaahullah, kalau kita sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kemana? Ya, kalau kita diusir oleh mungkin penguasa sekitar kita, bisa pindah ke kelurahan yang lainnya. Kita diusir dari Surabaya, bisa pindah ke Gresik, ke Lamongan, Sidoarjo. Tapi kalau kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kemana? Maka bagusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ayo ridho bil qadha, dengan apapun yang terjadi, susah senang, harus kita siap atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda qanaah, hadirin jazakumullah, adalah menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia di saat mendapatkan kenikmatan, juga bahagia senang di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak menyenangkan. Termasuk hadirin, jauh-jauh hari kami perlu mengingatkan, nanti ketika dalam proses penyembelihan hewan kurban, kita harus ridho, harus qanaah. Qanaah apa? Jika dapat alhamdulillah, jika tidak dapat juga alhamdulillah. Jika dapat banyak juga alhamdulillah, jika dapat sedikit juga alhamdulillah. Sebab apa? Rawan sekali ketika proses penyembelihan hewan kurban, seringkali panitia hewan kurban itu sambat, mesti rata-rata banyak digeremengi jamaah. Kalau jadi panitia zakat fitrah aman, tidak begitu banyak yang geremeng, banyak yang rasa-rasan, tidak, jarang. Tapi kalau panitia kurban, seringkali proses penggeremengan, rasa-rasa terjadi. Maka Ibnu Abbas yang seringkali makamnya diziarah oleh orang-orang yang umroh maupun haji di Taif, salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang ahli menafsirkan Al-Quran, beliau itu setiap bulan kurban itu beliau menyembelih. Kalau tidak kuat sapi, tidak kuat yang namanya kambing, sapi. Kalau tidak kuat mungkin unta. Kalau tiga-tiga tidak kompak, beliau menyembelih hewan-hewan yang mungkin rendah, mohon maaf, mungkin dalam bentuk ayam. Kenapa? Supaya tidak tomak. Memang jangan dihukumi menjadi korban, jangan. Tapi supaya tidak tomak, ini penting. Karena umat perlu dididik. Jika tidak, kemudian kita berkorban dalam rangka untuk memerangi tomak ini, seringkali arep-arep. Kalau kemudian tidak dapat, akhirnya ngerasani panitia ini yang salah. Hadirin jamaahullah, maka ayo dilatih diri kita masing-masing. Jika nanti kita ada kesempatan untuk berkorban, korban. Kalau memang dapat korban hewan korban, terima dengan ikhlas, terima dengan ridho. Tidak dapat atau dapat sedikit, juga ridho atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Allah, moga-moga 3 Q ini bisa kita menjadi rutinkan, menjadi kebiasaan, apalagi di bulan-bulan Dzulqa'dah yang sudah mendekati habis, masuk di bulan Dzulhijjah yang itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Q yang pertama, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Q yang kedua, jika memang kita ada kesempatan berkorban lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena pamer. Kalau tidak bisa, ayo menjadi orang-orang yang siap berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang yang ketiga adalah ayo menjadi orang-orang yang qanaah, menerima dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga hidup kita tambah barokah, ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, dan moga-moga hidup kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dunia sampai akhirat. Jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Allah